Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mumpuni, yaitu untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamla dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi Sea and Coast Guard Indonesia. Walaupun melalui regulasi yang berbeda, tetapi kedua kapal tersebut berlambung putih, khas Coast Guard dunia, dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Memang tidak bisa dipungkiri jika kekuatan alutsista tempur militer adalah merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara dalam mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatannya dari ancaman beberapa negara yang memiliki pengaruh militer atau kekuatan militer yang lebih besar dari negaranya. Namun jika kita berbicara kekuatan militer Indonesia dan ancaman yang bisa saja terjadi, tentunya Indonesia harus semakin memperkuat alutsista militer demi untuk tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Misalkan saja untuk wilayah Asia yang bisa saja menjadi ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI, yaitu adalah militer Cina yang merupakan salah satu negara militer terbesar di dunia. Dan perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Cina tentunya sangat berbeda jauh. Sehingga hal tersebut tidak heran jika Cina kerap kali mengklaim beberapa wilayah zona ekonomi eksklusif atau laut maritim Indonesia di bagian utara Laut Natuna. Klaim tersebut dilakukan oleh Cina tentunya bukan tanpa alasan, sebab wilayah tersebut adalah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta memiliki kekayaan sumber daya alam ikan yang melimpah. Walaupun sebelumnya wilayah tersebut telah ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika wilayah tersebut adalah merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita membahas negara yang bisa saja menjadi ancaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yaitu adalah Malaysia dan beberapa negara yang hingga kini masih terjadi klaim tumpang tindih terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun Malaysia sendiri tentunya adalah merupakan negara yang paling berpotensi mengancam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena Malaysia telah berhasil mencaplok beberapa pulau milik Indonesia dan memenangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya adalah Pulau Ligitan. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, Pulau Ligitan beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada 17 Desember 2002. Yaitu oleh Mahkamah Internasional. Sementara di sisi lain, karena alasan tersebut, maka Indonesia harus semakin memperkuat armada tempur militernya demi untuk menjaga wilayah terluar Indonesia agar tidak terulang kembali seperti Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Namun jika kita membahas kekuatan militer Indonesia di tahun 2022 ini, tentunya Indonesia telah memiliki banyak peningkatan serta kemajuan di bidang industri pertahanan dalam negeri. Misalkan seperti alutsista tempur kapal perang dengan berbagai jenis dari matra laut, tank tempur, kendaraan lapis baja, kendaraan peluncur roket dari alutsista tempur matra darat, dan pesawat jet tempur dengan berbagai varian serta misi tertentu dari matra udara. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang kekuatan militer dari seluruh dunia,
tentunya Indonesia merupakan salah satu negara superpower di kawasan Asia Tenggara yang patut diperhitungkan oleh beberapa negara di dunia saat ini. Sebab menurut data Global Firepower tahun 2022, untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan armada tempur terkuat yang menempati pada posisi urutan pertama. Kemudian disusul Vietnam dan Thailand di urutan ketiga. Namun untuk kekuatan militer Indonesia di dunia, Indonesia menempati urutan ke-15 dan memiliki peningkatan militer yang lebih baik dari tahun 2021 lalu, di mana Indonesia pada tahun 2021 hanya menempati urutan ke-16 di dunia, kemudian disusul oleh Vietnam dan Thailand sebagaimana data Global Firepower dari 142 negara militer yang terdaftar di dunia saat ini. Sementara di sisi lain, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan armada kapal perang pendukung atau kapal patroli Indonesia yang menjadi salah satu terkuat di dunia. Sebab telah menjadi salah satu negara yang memiliki kapal patroli terbanyak dan menempati urutan ketiga di dunia dengan sebanyak 181 unit kapal patroli. Setelah Kolombia dengan 285 unit kapal patroli dan Korea Utara dengan 200 unit kapal patroli. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mumpuni, yaitu untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamla dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi Sea and Coast Guard Indonesia. Walaupun melalui regulasi yang berbeda, tetapi kedua kapal tersebut berlambung putih, khas Coast Guard dunia dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Di sisi lain, walaupun kapal patroli pada umumnya hanya bertugas untuk menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif laut maritim dari aksi illegal fishing negara lain dengan mengeruk sumber daya alam perikanan Indonesia, namun kapal patroli dan Badan Keamanan Laut Indonesia masuk jajaran alutsista pertahanan armada tempur laut dan menjadi indeks perhitungan dari kekuatan militer di dunia menurut data Global Firepower di tahun 2022. Sementara itu, adapun senjata atau alutsista tempur yang juga turut ikut memperkuat kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dalam mengawal wilayah kedaulatan NKRI. Di antaranya adalah meriam dengan kaliber 30 mm RWS, walaupun jika dibandingkan dengan kapal patroli atau Coast Guard Cina jauh lebih tinggi, yaitu diperkuat meriam dengan kaliber 70 mm. Sementara di sisi lain, selain kapal patroli yang juga ikut memperkuat armada tempur laut Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, armada tempur laut Indonesia juga telah diperkuat dengan 11 unit kapal perang tambang yang masuk kategori sebagai kapal perang pendukung dalam memperkuat wilayah kedaulatan Indonesia.